Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan buat setiap kita. Orang tersebut ibarat orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Saya berdoa sehingga umat Tuhan menghadapi badai hidup apapun tetap kuat, tetap kokoh karena mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bagikan kembali jika program ini memberkati saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama. Ya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali kami boleh mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, tuntun kami supaya kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah memakai hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita adalah memakai kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan memulihkan kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, gambar diri kita dipulihkan, maka Tuhan memproses kita, mendidik dan mendewasakan kita. Tujuannya satu, supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya kan? Supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan rindu untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita dengan memakai saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tetapi di sisi lain kita pun masih punya kekurangan. Iya kan, kita punya kelemahan, kita banyak punya keterbatasan. Kalau bahasanya Rasul Paulus, masih ada darah duri dalam daging dalam kehidupan kita. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tadinya mau dipakai oleh Tuhan nolak. Kenapa? Ya, habis gimana ya pendeta ya? Saya belum bisa nih melayani nih. Aduh, gimana ya pendeta ya? Saya masih jauh lah kayaknya. Aduh, saya masih bisa suka jatuh-jatuh nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal yang sama ternyata saudara dikasih dalam Tuhan itu pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi alat Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yeremia 1 ayat 6, ini tentang Yeremia. Ketika Tuhan mau pakai Yeremia, apa yang Yeremia katakan kepada Tuhan? Yeremia bilang begini, ayat 6 dari pasal Yeremia pasal 1. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Lihat, ketika Tuhan mau pakai Yeremia, yang Yeremia ungkapkan adalah keterbatasannya, ya kan? Ketidaksanggupannya, kelemahannya, ketidakmampuannya. Sehingga itu yang diungkapkan. Apa kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuannya Yeremia? Dia tidak pandai bicara dan dia masih muda. Itu dijadikan alasan untuk menolak panggilannya, panggilan Tuhan. Selain Yeremia ada lagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa. Iya kan? Musa bilang sama Tuhan, aduh aku tidak pandai bicara. Hal yang sama dalam Keluaran 4 ayat 10. Coba saudara lihat, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut, berat lidah. Jadi baik Yeremia, Musa ini punya kekurangan. Ya, sama ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Amin. Sekarang jadi pertanyaan, kau mau gak dipakai oleh Tuhan? Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau punya kekurangan, it's okay. Engkau punya keterbatasan, it's okay. Engkau punya kelemahan, it's okay. Tapi Tuhan mau pakai hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ikutlah aku.
maka kamu akan aku jadikan penjala manusia. Tugas murid-murid adalah ikut Tuhan. Jalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mendidikmu, Tuhan akan melatihmu, Tuhan akan proses hidupmu. Nanti Tuhan yang menjadikan saudara dan saya sebagai penjala manusia. Tapi bagian kita jangan pernah lupakan untuk ikut Tuhan selalu. Di mana Tuhan berada, kita berada. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan, kerjakan. Bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang sama pernah dialami oleh Yefta. Yefta, Alkitab katakan seorang yang lahir dari seorang perempuan nakal, perempuan sundal. Tapi Tuhan mau pakai hidupnya. Jadi gini saudara, latar belakangmu, kelemahan keterbatasanmu seharusnya tidak menghalangi dirimu untuk dipakai Tuhan. Catat, iya kan? Latar belakang kita punya kekurangan. Kita dari latar belakang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan mau pulihkan kita. Karena Tuhan akan memakai kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan rindukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap kita Tuhan rindu untuk diperlengkapi. Setelah Tuhan memperlengkapi saudara dan saya, maka Tuhan memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Stop memperhitungkan kekuranganmu, kelemahanmu, ketidakbisaanmu, kesanggupanmu. Saudara, ada banyak orang sebenarnya bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan pilih saudara dan saya, kenapa? Karena Tuhan mau kita melayani Tuhan. Tuhan mau setiap kita sadar bahwa panggilanmu bukan untuk dirimu lagi. Karena engkau sudah dibeli, tubuhmu telah dibayar dengan darah yang mahal. Dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, firman Tuhan katakan. Berarti apapun yang kita kerjakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun latar belakangmu, sadari Tuhan mau pakai hidupmu. Sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai orang yang berbisnis, bekerja, engkau seorang muda dalam studimu, dimanapun saudara tempatkan Tuhan. Selama engkau sudah datang sama Tuhan Yesus, engkau diselamatkan. Maka tujuan Tuhan satu dalam kehidupan saudara dan saya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Stop fokus kepada kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Ingatlah, Tuhan yang memanggil saya untuk diselamatkan. Tuhan sudah memilih saya, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi saya. Dan Tuhan juga yang akan pakai hidup saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup saya. Banyak jiwa diselamatkan. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, saudara semua dipakai oleh Tuhan. Latar belakangmu tidak bisa mempengaruhi pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Kelemahan, kekurangan, keterbatasanmu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk memakai hidupmu. Yang bisa menghalangi Tuhan untuk memakai hidupmu adalah dirimu sendiri. Dengan engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau dipakai Tuhan, maka engkau tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tapi selama Tuhan bilang, aku memakai hidupmu, bawa hidupmu. Tuhan tidak cari orang yang pintar, hebat, dahsyat, luar biasa. Dialah yang pintar, dialah yang hebat, dia yang luar biasa. Tuhan cari orang yang mau, yang akan diperlengkapi untuk menjadi alatnya. Jika saudara mau dipakai oleh Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan, kau punya banyak kekurangan, it's okay. Bawa kekuranganmu sama Tuhan, bawa kelemahanmu sama Tuhan, bawa keterbatasanmu sama Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Jika itu adalah dirimu, saat ini taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa buat setiap umatmu yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan. Mungkin itu adalah mereka. Selama ini mereka rindu melayani Tuhan. Selama ini mereka rindu di hidupnya dipakai oleh Tuhan. Namun karena mereka merasa punya kekurangan, keterbatasan, kelemahan, itulah yang menghalangi mereka untuk mau dipakai oleh Tuhan. Namun hari ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Beri hati yang rindu untuk do something, buat sesuatu kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada.
mereka diperlengkapi Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap intimidasi yang mengintimidasi mereka untuk mereka tidak melayani Tuhan, untuk mereka tidak dipakai oleh Tuhan, oleh karena kelemahan, keterbatasan, kekurangan mereka, setiap intimidasi tersebut hamba patahkan dalam nama Yesus. Tuhan memperlengkapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dia akan memperlengkapi engkau. Dia akan mempermudah segala sesuatunya untuk engkau melayani, untuk engkau dipakai Tuhan. Dan Tuhan juga akan mendewasakanmu untuk menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.